Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falahuddin Anwar dari Prodi PAI 3A Institut Agama Islam Darussalam. Pada video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya tentang bagaimana solusi pendidikan Islam menghadapi era globalisasi. Dan globalisasi ini terdiri dari 3 poin, yaitu perkembangan iptek, demokratisasi, dan juga dekadensi moral. Nah, solusi yang saya akan paparkan adalah melalui pendekatan sejarah, yang mana kita ketahui bersama bahwa Islam bukanlah agama yang baru, tetapi Islam adalah agama yang memiliki sejarah panjang, sejak dari masa diturunkannya Islam hingga masa kita saat ini. Ada 3 fase utama dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah fase masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fase ini saya mengambil poin inti, yaitu bersatunya umat Islam. Jadi umat Islam memiliki pandangan yang satu, tidak terpecah belah di dalamnya. Jadi Islam mampu berfokus kepada penyebaran agamanya meluas di berbagai kalangan-kalangan di luar Islam. Jadi mereka tidak banyak disibukkan dengan mengurusi diri sendiri karena sudah memiliki persatuan. Yang kedua adalah fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, dan juga Ali. Di masa keempat khalifah ini, poin intinya adalah keberanian melakukan pembaharuan. Seperti contohnya pada masa kekhalifahan ini adalah pembukuan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran ini tidak pernah dibukukan. Jadi Rasulullah tidak pernah memberi contoh hal ini. Akan tetapi mereka para sahabat mampu berinisiatif untuk melakukan pembaharuan. Dan ternyata terbukti bahwa pembaharuan ini membawa kebaikan bagi Islam itu sendiri. Yang kedua, contohnya adalah ketika Umar membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang kepada masyarakat yang non-muslim. Nah, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Tetapi ternyata Umar melakukan sebuah pembaharuan fase ketiga, yaitu masa dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Di masa kedua dinasti ini, poin inti yang bisa kita ambil adalah keterbukaannya Islam terhadap dunia. Pada masa ini, Islam memiliki keterbukaan terhadap pengetahuan dan juga keterbukaan terhadap bidang-bidang praktis kehidupan. Yang pernah saya baca dalam buku filsafat adalah adanya gelombang Helenisme pertama pada masa Umayyah dan adanya gelombang Helenisme 2 di masa Abbasiyah. Dan terbukti dengan keterbukaan ini Islam tercatat sebagai kiblat ilmu pengetahuan dunia pada masa Abbasiyah ini, yang sering disebut masa kejayaan Islam. Nah, dari 3 poin inti gerakan sejarah ini, kita harusnya belajar bagaimana menyusun strategi kita dalam pendidikan Islam masa kini. Yang pertama, dalam pendidikan Islam itu harus adanya mendidik kepada persatuan. Di dalam Islam masa kini yang saya perhatikan banyak memiliki perpecahan di dalam. Jadi adanya pengakuan bahwa saya Islam golongan A akan menyalahkan Islam golongan B. Begitu juga dengan golongan C. Jadi Islam
memiliki kesibukan pada dirinya sendiri, melupakan apa yang terjadi di luar Islam sendiri. Yang kedua, harus ada keberanian dalam pembaharuan. Jadi Islam tidak harus sama seperti masa Rasulullah SAW. Sebagaimana dicontohkan tadi oleh para sahabat, harus adanya pembaharuan. Lalu yang ketiga, adanya keterbukaan terhadap dunia. Jadi Islam ini bukanlah agama yang menolak sejarah. Karena ketika kita menolak sejarah, berarti kita menolak alam. Sedangkan alam adalah tempat kita berpijak sekarang, tempat kita hidup sekarang, tempat Islam itu ada sekarang. Jadi alam itu selalu bergerak, dan gerakan yang ini adalah sejarah. Dari situlah Islam perlu terbuka terhadap gerakan sejarah. Jadi saya kira ketika Islam benar-benar sudah menerapkan 3 poin ini, ia tidak akan terombang-ambing dalam globalisasi. Karena mereka memiliki persatuan. Dalam persatuan ini ada persatuan keumatan, juga persatuan dalam inti agama. Maksudnya apa? Bahwa kita harus mempunyai pondasi setiap golongan Islam, pondasi yang sama, inti agama. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini adalah globalisasi merupakan gerakan sejarah, dan gerakan sejarah ini adalah gerakan alam. Maka Islam tidaklah diperkenankan menolak globalisasi, karena ketika menolak globalisasi berarti menolak alam. Dan dalam menghadapinya harus ditekankan kepada pendidikannya. Apa isi-isi utama dalam pendidikan Islam untuk mengimbangi sejarah? Yang pertama adalah pendidikan kepada persatuan, dan ini harus dilaksanakan sejak dini, dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan yang tinggi dalam Islam. Yang kedua, di dalam pendidikan itu harus ada penekanan pembaharuan. Jadi jangan sampai mendidik para kader Islam untuk jumud dan tertutup. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap dunia. Bagaimanapun keadaan dunia, Islam haruslah terbuka terhadapnya. Karena Islam memiliki inti utama yang menjadi patokan untuk menghadapi setiap zaman. Begitulah inti dari pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.